Halo teman-teman semua, saya Nico Mitsuki. Pada kesempatan hari ini saya akan membawakan sebuah kasus tentang kesehatan mental dan membantu mengelola stres pada anak. Dikutip dari Orami Semua untuk si kecil. Stres tidak hanya terjadi pada orang dewasa, tetapi juga bisa dialami anak-anak. Penyebab stres pada anak beragam, mulai dari pola asuh hingga lingkungan sekitar. Banyak orang tua yang tidak menyadari saat anak mengalami stres. Kebanyakan orang tua menganggap bahwa stres hanya bisa dialami oleh orang dewasa. Setiap anak itu unik dan akan menunjukkan tanda-tanda stres sesuai pribadinya sendiri. Sehingga orang tua harus waspada terhadap perilaku dan tindakan yang tidak biasa atau mencurigakan. Lantas, seperti apa penyebab stres pada anak dan bagaimana cara mencegahnya? Stres adalah reaksi tubuh yang terjadi pada kondisi tertentu. Stres biasanya muncul saat seseorang menghadapi ancaman, tekanan, atau sesuatu yang baru. Saat mengalami situasi-situasi tersebut, tubuh akan menunjukkan respon dan perubahan pada fisik maupun mental. Hal ini terjadi secara alami, dan menyebabkan tubuh melepas hormon bernama adrenalin dan kortisol. Anak-anak juga bisa mengidap stres layaknya orang dewasa. Sayangnya, stres pada anak sering dianggap sepele dan bahkan orang tua tidak menyadarinya karena mereka bukan termasuk yang mudah mengungkapkan apa yang sedang dirasakan atau dipikirkannya. Ciri-ciri anak terkena stres yang pertama, muncul keluhan fisik. Perubahan kondisi fisik juga bisa menjadi tanda si kecil mengalami stres. Hal ini menyebabkan si kecil mudah merasa lemas, pusing, migrain, gangguan pencernaan, nyeri otot, serta jantung berdebar. Stres juga sering ditandai dengan sulit tidur di malam hari, tubuh gemetar, kaki terasa dingin dan berkeringat, mulut kering, hingga sulit menelan. Yang kedua, perubahan emosi. Ciri-ciri stres pada anak selanjutnya adalah perubahan emosi. Kondisi ini menyebabkan si kecil rewel, merasa frustasi, dan suasana hati menjadi mudah berubah-ubah. Sebuah penelitian Instituto de Neurosciences menunjukkan bahwa anak yang mengalami stres umumnya akan sulit untuk menenangkan pikiran, merasa rendah diri, kesepian, bingung, menghindari orang lain, sulit mengendalikan diri, hingga depresi. Yang ketiga, mengalami kemunduran kemampuan. Mama mungkin heran si kecil mulai mengompol atau menghisap jari lagi padahal sebelumnya tidak pernah. Tetapi perilaku ini bisa menandakan stres pada anak. Hal ini disebabkan karena terlalu banyak pikiran yang ada di kepala si kecil sehingga lupa ke toilet atau refleks menghisap jarinya untuk menutupi ketakutannya. Dampak saat si kecil merasa stres. Semua sistem dalam tubuh mereka akan meresponnya dengan cara yang berbeda-beda. Stres kronis dapat berdampak pada kesehatan anak secara keseluruhan. Hal ini karena saat stres tubuh akan melepaskan hormon kortisol yang akan menghambat pelepasan histamin dan respon peradangan untuk melawan zat asing. Si kecil yang mengalami stres kronis akan lebih rentan untuk terkena penyakit, seperti influenza, flu biasa, atau penyakit infeksi lainnya. Stres kronis juga membuat anak lebih lama untuk sembuh dari sakit atau cedera. Dampak stres lainnya adalah perubahan perilaku pada si kecil. Kondisi stres dapat menimbulkan pandangan negatif anak terhadap lingkungan sekitar dan dirinya sehingga menurunkan penghargaan pada dirinya sendiri serta menghilangkan kesenangan dalam berinteraksi. Jadi sekarang bisa berhati-hati terhadap buah hatinya. Jangan sampai melupakan kesehatan mental dari sekecil apapun. Sampai bertemu kembali. Terima kasih dan sampai jumpa.